Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Teknik Pemrograman Mikroprosesor dan Mikrokontroller. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari perintah keluaran. Yang dimaksud dengan perintah keluaran adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi data ke layar monitor. Ada beberapa perintah yang dapat kita gunakan dalam bahasa C. Yang pertama adalah printf. Format dari printf ini adalah yang ketikan printf, kemudian kurung buka, kemudian kita gunakan petik ganda. Yang mau ditampilkan adalah berupa string yang kita taruh di antara petik ganda ini. Kemudian diakhiri dengan kurung tutup dan titik koma. Untuk data yang disimpan pada variabel, maka data ini harus kita buatkan string kontrolnya. Di antara petik ganda ini kita taruh string kontrolnya. Sebagai contoh, kita mau menampilkan data yang ada di variabel B dan A. B ini dalam bentuk tipe data karakter, sedangkan A dalam tipe data integer. Maka B ini kita menggunakan string kontrolnya adalah %C. Kemudian ini adalah data string, merupakan abjad yang ke itu adalah data string. Kemudian %D ini adalah string kontrol untuk variabel A yang merupakan variabel integer. Nah, berikutnya ini adalah format string atau string control yang dapat kita gunakan untuk bilangan bertipe integer. Kita bisa menggunakan %D, kemudian yang floating point, %F untuk bentuk desimal, %E untuk bentuk berpangkat, %G untuk desimal dan pangkat. Kemudian %LF itu untuk double precision, %C untuk karakter, %S itu untuk tipe data string, %U itu untuk unsigned integer, %LD itu untuk data tipe long integer, %LU untuk data untuk long unsigned integer, %X itu untuk data bilangan hexadesimal integer, dan %O itu adalah untuk data octal integer. Ini adalah format string control. Perintah keluaran yang lain adalah put atau put string ya. Put. Jadi data yang kita tampilkan adalah dalam bentuk string, digunakan untuk mencetak string ke layar monitor. Formatnya adalah put, kemudian kurung buka, petik ganda, kemudian data yang mau ditampilkan dalam bentuk data string, diakhiri dengan petik ganda, kemudian kurung tutup, dan diakhiri dengan titik koma. Contohnya, put, kurung buka, petik ganda, saya sekolah di SMKN 1 Blora, ditutup dengan petik ganda, kemudian kurung tutup, dan titik koma. Ini adalah contohnya. Perintah berikutnya adalah putchar. Putchar digunakan untuk menampilkan sebuah karakter ke layar monitor. Formatnya putchar, kurung buka, kemudian karakter kita taruh di antara petik tunggal, kemudian ditutup dengan kurung, dan diakhiri dengan titik koma. Sebagai contoh, putchar, kurung buka, petik tunggal S, petik tunggal, kemudian kurung tutup, dan titik koma. Putchar M, putchar K. Jadi kita mau menuliskan SMK, kita harus membuat perintah 3 kali. Perintah yang lain adalah cout. Cout ini terdapat pada bahasa C++. Untuk menggunakan perintah cout, kita harus menggunakan header IOStream. Formatnya cout, tanda lebih kecil ganda, kemudian petik ganda, data string. Jadi data stringnya kita taruh di antara petik ganda ini, diakhiri dengan titik koma. Untuk cout tidak ada tanda kurung buka, kurung tutup. Ini untuk menampilkan data string. Kemudian untuk menampilkan konstanta atau variabel. Jadi cout bisa kita gunakan untuk menampilkan konstanta ataupun variabel. Contoh yang ini untuk menampilkan data string yang cout yang lebih kecil ganda, kemudian petik nama saya Avandi. Kemudian untuk konstanta kita bisa langsung menuliskan konstanta di belakangnya instruksi. Demikian juga untuk variabel. Cout lebih kecil ganda, kemudian variabelnya kita tuliskan di sini, diakhiri dengan titik koma. Ini perintah-perintah yang digunakan pada perintah keluaran
atau untuk menampilkan data pada monitor. Contoh, kita gunakan Depsi++. Kita buka Depsi. Kita buat project baru. Jenisnya adalah console application. Kita buat untuk latihan yang ketiga. Kita gunakan versi C++. Karena kita nanti menggunakan perintah cout juga. Kita oke. Kemudian kita simpan. Jadi di project 2 ini sudah kita siapkan untuk folder latihan 3. Kita simpan di sini. Sudah kita peroleh teks standarnya dari C++. Nah, di sini ini kita peroleh file header IOStream. Jadi kalau kita menggunakan C++, di sini langsung ada IOStream. Kita berikan contoh untuk perintah yang pertama adalah menggunakan perintah printf. Data string kita taruh di antara dua petik ganda. Selamat datang di SMK, dan kita akhiri dengan titik koma. Supaya perintah ini nanti dapat ganti baris, maka kita taruh endline atau akhir baris dengan menyisipkan backslash kemudian kecil. Ini kalau yang kita tampilkan adalah dalam bentuk data string. Nah, kalau yang mau kita tampilkan dalam bentuk variabel, maka kita bisa gunakan sebuah variabel, kita taruh di sini, misalkan sebuah variabel ya, tipe datanya integer, kita berikan nama D tegangan, kita akhiri dengan titik koma. Di bawah ini data tegangan kita isikan D tegangan, kita isikan data 220. Kemudian kita tampilkan pada layar printf, kita berikan string kontrolnya dulu, misalkan tegangan sama dengan, kita taruh di sini adalah string kontrolnya persen, karena integer kita berikan %d. Kemudian untuk ganti baris kita berikan backslash n, kita tutup dengan petik ganda, koma, kemudian variabelnya adalah d tegangan, kurung tutup. Ini contoh untuk perintah printf. Sekarang kita eksekusi dan langsung dikompil dan langsung di run. Ya, ini hasilnya. Jadi string selamat datang di SMK Blora sekarang ditampilkan di layar. Ini. Kemudian variabel yang berisi data 220, variabel di sini ini ditampilkan setelah tulisan tegangan. Tegangan sama dengan string kontrolnya %d ini diisi dengan 220. Oke, ini kita menggunakan perintah printf. Perintah yang lain adalah put. Nah, untuk perintah put kita bisa langsung menuliskan stringnya. Tuliskan program keahlian teknik elektronika. Perintah put tanpa kita akhiri dengan akhir baris. Kemudian perintah yang lain adalah putchar. Untuk putchar kita menggunakan petik tunggal. Perintah yang lain adalah cout. Kalau string maka langsung kita tuliskan stringnya, mata pelajaran TPMM. Kemudian untuk melanjutkan perintah kita bisa menggunakan double lebih kecil ini lagi. Untuk mengakhiri baris, cout bisa menggunakan perintah endline disingkat dengan endl. Untuk menuliskan sama seperti ini dengan perintah printf tadi, yaitu menggabungkan antara string dan data variabel, kita bisa menggunakan cout. Ya, kita tuliskan dulu stringnya, tegangan, titik. Ya, untuk menambahkan kita tampil lagi ini. Kemudian langsung kita tuliskan variabelnya, D tegangan, variabelnya. Kemudian untuk mengakhirinya kita bisa menggunakan perintah nl diakhiri dengan titik koma. Untuk konstanta
bisa kita langsung menuliskan ya, out konstanta kan 1000 langsung diakhiri. Atau kalau kita ganti baris, tambahkan perintah nl. Sekarang kita eksekusi perintah ini, kita compile dan langsung kita jalankan. Oke, ini adalah hasilnya ya. Perintah puts ya, program keahlian teknik elektronika, hasilnya adalah ini. Yang ditampilkan adalah string program keahlian teknik elektronika. Kemudian untuk menampilkan karakter, di sini karakter S kita peroleh angka di tepian ini. Kemudian untuk perintah cout mata pelajaran TPMM, ini melanjutkan dari perintah putcar karena di situ tidak ada perintah nline ya, sehingga tulisan berikutnya atau string berikutnya itu melanjutkan dalam satu baris. Kemudian untuk menampilkan data pada variabel ya, cout tegangan ini adalah variabelnya, hasilnya adalah ini, tegangan sama dengan ya, data pada variabel D tegangan dituliskan karena isinya 220 dituliskan di sini adalah 220. Kemudian untuk menampilkan konstanta ya, di sini kita tuliskan angka 1000, tampilkan juga angka 1000. Ini perintah keluaran yang digunakan dalam bahasa C dan C++. Silakan dicoba dulu, ya, dipelajari. Kalau ada kesulitan, silakan konsultasikan dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.